Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Muhammad Zidan Ramadan dengan NIM 13012233314 ingin menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Pengertiannya adalah sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi atau untuk menilai apakah perbuatan manusia itu sesuai dengan syariah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati jumhur kebanyakan ulama ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ayat dari sumber hukum Islam itu sendiri. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri pemegang kekuasaan. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Terus saya akan menyebutkan tentang hadis dari sumber hukum Islam itu sendiri. Bagaimana caranya kamu memutuskan perkara yang dikemukakan kepadamu? Kuhukumi dengan kitab Allah. Jawabnya, jika kamu tidak mendapatkannya di dalam kitab Allah, lantas bagaimana? Sambung Rasulullah, dengan sunnah Rasulullah. Ujarnya, jika tidak kamu temukan dalam sunnah Rasulullah, lalu bagaimana? Tanya Rasulullah lebih lanjut, aku akan menggunakan istihad pikiranku dan aku tidak akan meninggalkannya. Jawabnya dengan tegas Rasulullah SAW. Lalu menepuk dadanya seraya memuji, katanya, alhamdulillah Allah telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sesuai dengan yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Apa saja sih sumber hukum Islam itu? Yang pertama adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Al-Quran dalam bahasa itu disebut kalam Allah, yang disebutkan dalam Quran surat An-Najm ayat 4 sebagai sebuah mujizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah malaikat Jibril alaihissalam untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Ayat yang pertama adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, yang ayat terakhir adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku sungguhkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Alasan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur untuk menguatkan hati berupa kesenangan rohani atau spiritual, dan yang kedua adalah untuk mentartilkan membaca dengan benar dan pelan Al-Quran. Disebutkan dalam Quran surat ke-75 ayat 16-19. Mujizat Al-Quran. Yang pertama ada keindahan seni bahasa Al-Quran. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu sebagian yang lain. Kebenaran penderitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam. Penderitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa depan, masa yang akan datang. Kandungan Al-Quran banyak membuat informasi tentang ilmu pengetahuan. Fungsi Al-Quran. Yang pertama adalah sebagai pedoman hidup, yang kedua adalah sebagai rahmat bagi alam semesta, yang ketiga adalah sebagai cahaya petunjuk, yang keempat adalah sebagai peringatan, yang kelima adalah sebagai penerangan dan pembeda. Berikut adalah Quran surat yang menyertainya. Kemudian ada As-Sunnah atau hadis. Itu adalah ucapan qauliyah, perbuatan fi'liyah, serta ketetapan takririyah Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Berita tentang ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW disebut hadis. Hadis mengandung 3 elemen, yaitu rawi, orang yang menyampaikan, sanad, urutan para rawi, dan matan, teks hadis. Fungsinya adalah sebagai berikut: menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran, dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum, membatasi kemutlakannya, mentakhsiskan atau mengkhususkan keumumannya, menciptakan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam.
Barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami telah mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 80. Periwayatan hadis. Yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tidak terhitung jumlahnya dan mereka tidak mungkin bersepakat berbohong dengan perawi yang sama. Banyaknya sehingga sanadnya bersambung sampai kepada Nabi SAW. Yang kedua ada hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Nabi oleh seorang, dua orang, atau lebih sedikit dari kalangan sahabat, atau diriwayatkan dari sahabat oleh seorang atau dua orang perawi. Kemudian setelah itu tersebar luas sehingga diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersepakat bohong. Yang ketiga ada hadis ahad atau habar hasah. Setiap hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh seorang, dua orang, atau sedikit lebih banyak dan belum mencapai syarat hadis masyhur. Sunnah ahad ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai cacat. Yang kedua ada hadis hasan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai cacat dan tidak berlawanan dengan orang yang lebih terpercaya. Yang ketiga ada hadis dhaif, hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat. Yang keempat ada hadis maudhu, yaitu hadis yang perawinya adalah pendusta serta menyimpang dari ajaran akidah Islam. Kemudian saya akan membahas tentang ijma. Ijma merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan juga As-Sunnah atau hadis. Kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara yang bersifat praktis atau amali. Kemudian untuk hadisnya adalah, ingatlah, barang siapa yang ingin menempati surga, maka bergabunglah, ikuti jamaah. Karena syaitan adalah bersama orang-orang yang menyendiri. Ia akan lebih jauh dari 2 orang daripada dari seseorang yang menyendiri. Disebutkan dalam hadis riwayat Umar bin Khattab. Tingkatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sorry, yang kedua ada sukuti, yang ketiga ada permasalahan pokok. Untuk yang sorry ialah jika engkau atau salah seorang ulama mengatakan hukum ini telah disepakati, maka niscaya setiap ulama yang kau temui juga mengatakan seperti apa yang engkau katakan. Yang kedua ialah suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang mustahid. Kemudian pendapat tersebutlah diketahui oleh para mustahid yang hidup semasa dengan mustahid di atas. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Untuk yang permasalahan pokok, jika para ahli fikih atau fuqaha yang hidup dalam satu masa generasi berbeda dalam berbagai pendapat, akan tetapi bersepakat dalam hukum yang pokok, maka seseorang tidak boleh mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan pendapat-pendapat mereka. Syarat ijma sebagai dasar hukum. Yang pertama ada pada masa terjadinya peristiwa itu harus ada beberapa orang mustahid. Yang kedua, kesepakatan itu haruslah kesepakatan yang bulat. Yang ketiga, seluruh mujtahid menyetujui hukum syara yang telah mereka putuskan, itu tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka. Yang terakhir adalah kesepakatan itu diterapkan secara tegas baik lewat perkataan maupun perbuatan. Syarat mujtahid yang itu adalah menguasai ilmu bahasa Arab dengan segala cabangnya, mengetahui nas-nas Al-Quran, mengetahui nas-nas Al-Hadis, dan yang terakhir mengetahui maqasidu syariah, tujuan syariah. Kemudian saya akan membahas tentang kias. Kias secara bahasa adalah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Kemudian secara terminologinya, suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam satu nas baik di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nas karena ada kesamaan dalam alasan ilatnya. Terus untuk Quran suratnya bisa disebutkan, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai wawasan. Disebutkan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat kedua. Syarat qiyas sebagai sumber hukum yang pertama ada sepanjang mengacu dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua ada qiyas juga sesuai dengan logika yang sehat. Dalil qiyas. Dalilnya adalah sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian,
Dan yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Untuk kesimpulannya, yang pertama, sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Yang kedua, sumber hukum Islam terbagi menjadi 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, ijma, dan qiyas. Yang ketiga, untuk kesimpulannya yaitu urutan hadis yaitu ada sahih, hasan, doif, serta maudhu. Untuk kesimpulan yang terakhir adalah kandungan Al-Quran banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan. Sekian saja untuk presentasi saya kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf juga apabila presentasi saya ini masih kurang dari sempurna karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.